Kembali lagi di Bincang MMA, baru aja tadi subuh itu UFC Abu Dhabi yang main eventnya Cory Sandhagen lawan Umar Nurmagomedov. Di event ini cukup lumayan oke, tapi ya mirip-mirip kayak UFC Manchester kemarin lah, banyak decisionnya, fightnya juga nggak sewah yang event-event lainnya, cuman lumayan untuk mengisi waktu di akhir pekan gitu nonton UFC. Di main cardnya ada Mackenzie Dern menang lawan Lupi Godinez. Eh tapi yang mau gue note itu sebenarnya Mackenzie Dern ini hot banget sebenarnya. Di luar itu dia nggak tahu juga nextnya kayak gimana, karena dia tuh kalau untuk mau masuk ke top 3 atau top 5 tuh suka selalu kesulitan. Waktu itu dia lawan siapa ya, susah gitu untuk, kalau nggak salah lawan yang terakhir itu Amanda Lemos apa dia tuh. Jadi dia tuh selalu susah, tapi dia salah satu big star di strawweightnya si apa strawweight divisinya dia gitu. Salah satu big star si Mackenzie Dern ini. Ada Tony Ferguson lawan Michael Chiesa dengan sangat gampang. Gua lihat si Michael Chiesa bisa mengalahkan Tony Ferguson. Gua nggak tahu gimana nextnya buat Tony Ferguson karena dia masih ambigu waktu pas. Padahal dia udah dikasih panggung sama Michael Chiesa untuk gue sebenarnya menang. Dia udah 3 kali losing streak, terus dia menang lawan Tony Ferguson. Terus dia ngomong ini bukan bukan gua, bukan panggung gua, ya udah gua kasih ke Tony Ferguson. Udah kayak gitu Michael Chiesa. Terus si Tony Ferguson udah masih nggak kayak waktu itu, nggak kayak Cowboy Cerrone, terus nggak kayak yang waktu itu ini siapa ya, yang waktu itu pensiun siapa ya, gue lupa. Glover, nggak Glover juga, siapa ya waktu itu gue lupa. Ada beberapa Glover kayaknya. Jadi yang kayak pas udah kalah tuh udah Amanda Nunes gitu, yang udah langsung ngelepas glove-nya, udah kayaknya udah nih, Korean Zombie gitu ya, kayak pas udah kalah ini gue udah susah nih, udah nggak bisa keep up sama fighter-fighter. Nah sementara dia udah lepas glove, gue kira dia bakal retirement, tapi dia masih kayak masih ada chanting Tony gitu. Terus dia cuma naruh glove satu lagi di gue pegang dia, gue pegang di si glove ini kalau just in case, kata dia tuh gitu. Tapi dari 8 fight lu masih just in case gitu, kalau misalnya lu ya, masalahnya dari 8 fight ini lu udah ngelawan yang bukan unaktif ya, satu unaktif fighter, satu kayak Michael Chiesa gini udah nggak ini, udah nggak apa, udah 3 losing streak. Dia tuh dikalahin sama Bobby Green, Paddy Pimblett, terus Bobby Green, Paddy Pimblett, pokoknya dari Justin Gaethje, Charles Oliveira, Michael Chandler, eh tadi Bobby Green, Paddy Pimblett, Michael Chiesa, Nate Diaz. Jadi banyak orang udah top star, udah on the prime kayak Oliveira, Gaethje, Chandler, ada yang rising star Paddy Pimblett, ada yang middle aja kayak Bobby Green, ada yang orang-orang kayak Michael Chiesa dan Nate Diaz gitu. Nate Diaz unactive fighter, gue nggak bisa bilang Nate Diaz kurang, tapi maksudnya kan dia nggak seaktif yang lain. Dan Michael Chiesa yang 3 kali losing streak, dan dia tetap kalah 8 kali losing streak, the longest losing streak in the UFC history gitu. Gue nggak tahu apakah dia benar-benar kena brain damage, kena CTE apa gimana, tapi sih gue harap tuh pensiun. Dan bukan cuma gue, Dana White, Joe Rogan, Herb Dean, Daniel Cormier, orang-orang di sana kayaknya udah, dan fans-fans lu kayaknya mengharapkan lu untuk pensiun gitu, karena aduh dan lihat fightnya anjir udah ini banget. Gue bukannya menjelekkan Tony Ferguson ya, lu bisa lihat fightnya Tony Ferguson di UFC Fight Pass, bagus-bagus banget. Dia ngalahin Anthony Pettis waktu itu, dia ngalahin siapa lagi waktu itu, ngalahin siapa, Anthony Pettis tuh sebelum dia KO si Wonder Boy, dikalahin sama Tony Ferguson. Terus Rafael dos Anjos kalau nggak salah, dia pokoknya pas waktu gue lihat win streaknya Tony Ferguson tuh bagus banget. Setelah itu, dan karena fightnya menurut gue di UFC sangat ini juga ya, karena dia fightnya open fight, selalu seru,
make it dirty fight. Jadi kayaknya brain dia kena, dan dia gosipnya sih karena sparringnya juga terlalu banyak, jadi pas sebelum latihan sebelum fight, jadi mungkin brain damage-nya kena. Gue dan pas waktu di interview dia juga masih bilang gue masih kalau bisa UFC nggak mau ngontrak gue bakal ada di tempat lain. Gue bilang Tony Ferguson dari segi nama sih besar, tapi dari segi fight aduh udah sedih banget lah. Lu mau ke boxing memperparah brain damage lu, atau mau ke bare knuckle, atau mau MMA tapi di Bellator atau PFL, gue rasa sangat sangat beresiko gitu. Jadi good luck buat Tony Ferguson, semoga lu bisa pensiun aja dengan tenang gitu. Setelah itu ada Marlon Vera dan si Davis Figueiredo. Susah banget sih Davis Figueiredo itu. Gue di fight ini milih Figueiredo. Kenapa? Karena gue tuh salah satu orang yang kecewa sama Chito Vera. Chito Vera ini sebenarnya nggak bagus-bagus banget. Gue aneh sama si Chito Vera ini ya. Karena dia tuh populer banget. Mungkin dia bisa branding dirinya bagus gitu. Tapi gue nggak ngelihat dia tuh top elite fighter gitu. Gue nggak ngerti kenapa dia Chito Vera fansnya banyak, kayak pas di Abu Dhabi tuh pada chanting Chito terus gue bilang padahal Chito Vera tuh dalam tanda kutip biasa aja. Gue tuh jadi fans Chito Vera itu waktu dia head kick dan Dominic Cruz, dan pas gue nonton ulang fightnya emang si fightnya itu nggak se wow itu sebenarnya, cuman momen yang tepat kayak Leon Edwards sama Kamaru Usman. Nah, momen yang tepat, waktu yang tepat, head kick di tempat yang tepat gitu, jadi head kick KO kan. Jadi wah, pas di fight setelah lawan Dominic Cruz, Chito Vera itu lawan Corey Sandhagen, dan pas gue lihat Corey Sandhagen bagus banget, terus pas Chito Vera kok jelek banget sih Chito Vera. Terus dia lawan Rob Front juga sama gitu, nggak wah. Terus dia lawan menang tapi maksudnya gue lihat biasa aja dia. Apalagi pas waktu lawan Sean O'Malley, pas lawan Sean O'Malley juga kelihatan banget banget gitu kelasnya Sean O'Malley sama Chito Vera. Dan gue ngeliat Chito itu cuma cuma kayak layaknya heavyweight yang nggak punya teknik lain, yang tapi punya knockout power gitu. Knockoutnya kalau dari segi powernya kayaknya oke banget sih Chito Vera, cuman dia nggak bisa dapat momentum, nggak berani engage, jadi ya kalah jauh banget. Dan banyak orang bilang, Joe Rogan pun bilang itu kayak fight clinic sama si Sean O'Malley. Dan pas lihat ini jauh banget, pas nonton ini jauh banget kelasnya antara Sean O'Malley sama si Chito. Tapi yang salah satu yang bagus dari Chito adalah chinnya masih oke banget waktu dia di head bukan di knee sama Sean O'Malley sampai tak gitu. Lu bisa lihat di YouTube ada suaranya gitu. Mungkin orang-orang lain bisa udah knockout ya, tapi si Chito nggak apa-apa. Jadi salah satunya chinnya masih oke. Dan pas ke fight ini kelihatan banget di ronde pertama, ronde ketiga, ronde pertama lah dia banyak di wrestle sama si Figueiredo. Dan Figueiredo juga gue tuh sebenarnya kasihan juga sama Figueiredo ya, tapi itu bahasanya. Terus di ronde kedua berani engage si Chito, pas di ronde ketiga kayak dia nggak berani engage, padahal dari tim kita dia punya knockout power yang jelas. Bahkan di ronde ketiga dia di knockdown gitu sama si Figueiredo yang notabene lebih kecil badan daripada dia. Figueiredo ini unik karena dia mantan flyweight 2 kali. Fight-nya sama Brandon Moreno sangat memorable. Gua ngikutin banget 4 fight mereka dan bagus-bagus semua, sampai itu yang membuat kecintaan gue sama Brandon Moreno jadi kayak cerita Rocky gitu. Karena kayak salah satu feud di MMA ya Figueiredo sama Brandon Moreno, cuman mereka nggak se-hate Daniel Cormier sama John Jones atau siapa ya, Conor McGregor, Nate Diaz gitu. Mereka ya udah dengan gayanya masing-masing, jadi masih sopan apa segala macam. Tapi Figueiredo ini sebenarnya dari segi fisik ya, dari segi badannya itu postur itu kayaknya emang cocok di flyweight, cuman dengan usia dia kayaknya udah susah gitu untuk dia turun untuk cutting weight sampai flyweight. Ketika dia naik bantamweight,
cocok, cuman pas gue lihat anjing ternyata bantamweight masih gede-gede juga ya. Waktu itu dia lawan Rob Font, kelihatan banget Rob Font kayaknya udah cocok jadi featherweight. Terus dia lawan Cody Garbrandt, masih pendeknya sama badannya tapi masih gedean si Cody Garbrandt. Terus dia lawan Chito Vera, dan gue tuh kalau ngeliat Chito Vera tuh kayaknya kecil pendek gitu, tapi pas ada lawan Figueiredo anjing jauh banget, terus gede banget si Chito Vera gitu. Jadi tapi di bantamweight ini dia lebih prima fisiknya, kardionya lebih oke, karena waktu pas di fight sama Brandon Moreno, pace-nya cepet banget si Brandon Moreno, dia nggak bisa ngikutin itu si Figueiredo. Jadi makanya dia mutusin untuk naik bantamweight. Tapi mungkin dia dengan 3 fight win streak ini, gue sangat penasaran nextnya mungkin dia bisa lawan Cory Sandhagen atau lawan kita udah siapa ya di top bantamweight. Henry Cejudo mungkin sangat menarik fightnya, dan Henry Cejudo sama juga dari posturnya kan sama-sama pendek, sama-sama kecil juga. Tapi gue sangat menunggu si Figueiredo, mungkin kalau dia bisa ngalahin satu fight lagi, ngalahin Cory Sandhagen atau Henry Cejudo atau siapapun, mungkin dia bisa jadi title picture ke depannya. Di main event secara bulat lawan Michael Oleksiejczuk yang jadi fight of the night. Gue sih ngeliat fightnya seru, tapi tidak seseru Gaethje, apa namanya, kayak Gaethje sama Max Holloway atau Dustin Poirier, Islam Makhachev gitu, tapi masih oke lah si fightnya. Secara bulat ini ada maksudnya masih win streak di UFC, masih undefeated, satu mata, dan dia di ban dari US, dia nggak bisa fight di US karena di US regulasinya harus 2 mata gitu, jadi dia nggak boleh fight sama satu mata doang. Itu sayangnya di secara bulat, tapi dia sangat prospek untuk di UFC. Dan yang gue aneh, Magomedov ini pernah gue bahas juga kayaknya, dan sama semua orang dibahas. Ada orang namanya Magomedov dari Dagestan, tapi nggak bisa wrestle gitu. Dia kickboxingnya bagus, cuman waktu pas di ronde 1 apa ronde 2 gitu di take down sama si Oleksiejczuk tuh, dia nggak bisa ngapa-ngapain gitu, kayak kesulitan gitu. Nggak layaknya kayak Umar Nurmagomedov atau Ankalaev atau Islam gitu, yang orang-orang dari Dagestan yang bisa wrestle, ini kayak kesulitan. Dia bisa karena dia standing, jadi masih bisa oke kan lawan Oleksiejczuk. Tapi nanti kalau di middleweight ini lu ada nama-nama kayak Bo Nickel, ada Robert Whittaker di top. Bo Nickel nggak di top, tapi maksudnya masih di rising star lah. Itu kan wrestling banget lah. Gua nggak tahu lu gimana keep up sama orang-orang kayak Bo Nickel. Untuk di level ranking juga ada Robert Whittaker, ada Khamzat gitu kan, yang grapplingnya ngeri banget, dan dia itu nantangin Nick Diaz gitu kan. Jadi dia shooter lawan apa bukan fighter apa striker lawan striker. Cuma anjing Nate Diaz enggak, Nate Diaz strikernya oke sih. Waktu dia pernah knock out si KO si siapa? Robbie Lawler gitu. Cuman basic dari Diaz Brother ini lebih nggak lebih terkenal di striking, malah mereka lebih terkenal di jujitsunya. Bayang kalau misalnya mereka berdua, si Nick Diaz lawan secara bulat middleweight, terus pas di grapple dia black belt, dan ya, dia sebenarnya bagus lah jujitsunya. Tapi gue sangat fight yang sangat kayaknya bakal seru juga gitu. Apa dia bisa oke take, karena kayak Israel Adesanya juga kickboxer, tapi dia takedown defense-nya bagus. Siapa namanya, Alex Volkanovski, dia mantan wrestler juga sih, cuman takedown-nya bagus. Jadi si Sarabut ini kayaknya harus lebih banyak Alex Pereira gitu. Kayaknya harus bisa takedown defense-nya yang bagus, jadi biar bisa keep up di striking di atas gitu. Karena Nick Diaz BJJ-nya ngeri banget kan. Di main event-nya ada Cory Sandhagen lawan Umar Nurmagomedov. Ini ada 2 hal yang gue kaget. Gue kaget ternyata takedown defense Cory Sandhagen bagus banget. Dan meskipun dia kalah, lu nggak bisa, dia elite fighter yang gue sangat pengen banget mau Sean O'Malley menang apa kalah lawan si siapa namanya, Merab. Salah satu fight impian gue Sean O'Malley lawan Cory Sandhagen, mau itu fight for the title atau fight
enggak, tapi gue pengen banget Cory Sandhagen lawan Sean O'Malley karena bagus banget si Cory Sandhagen, switch kicknya bagus, selalu switch dia, switch stand kok switch kick, switch stance-nya bagus banget, dan takedown defense-nya bagus banget. Umar Nurmagomedov yang notabene-nya sepupu dari Khabib Nurmagomedov, Dagestani yang wrestler banget, sebenarnya dia tuh katanya boxer, cuman eh dia disuruh wrestle untuk Khabib, tapi gimana pun lu lu ini pasti lu ada darahnya Nurmagomedov yang dan dilatih langsung sama Khabib Nurmagomedov atau Abdul Manap bapaknya Khabib, om lo gitu ya, almarhum, atau Javier Mendez atau AKA American Kickboxing Academy, pasti basic wrestler lu bagus. Contohnya kayak Belal Muhammad kemarin, Leon Edwards ya, Leon Edwards kan striker nih, tapi dia punya sorry defense yang bagus gitu, untuk takedown defense yang bagus, jadi dia bisa bisa oke lah di takedown defense-nya, jadi nggak di grappling, dan jadi bisa takedown juga dari wrestlingnya, skillnya naik banget. Pas kemarin lawan si Belal Muhammad, kelihatan banget si Belal Muhammad wrestling skillnya jauh di atas si Leon Edwards, dan kelihatan banget dia jauh di atas Colby Covington juga, karena Colby Covington susah untuk take down si Leon Edwards, malah di take down balik, sementara si Belal Muhammad kemarin wah ngelihatnya gue bilang anjing bagus banget. Nah, level kayak gitu kan mirip ya kayak Belal Muhammad yang basic grappler lawan Leon Edwards yang basicnya striker. Si Corey Sandhagen juga basicnya striker dengan takedown defense yang bagus lawan Umar Nurmagomedov yang basicnya boxer dan grappler. Tapi pas lawan ternyata Corey Sandhagen bagus banget takedown defense-nya, gue sampai anjing bagus banget ya, dari dari 1 sampai 5 nggak ngelihat takedown defense yang bagus banget. Ini kayak Islam Makhachev sama Dustin Poirier, tapi Islam Makhachev di ronde terakhir bisa balikin gitu, gue bilang anjing bagus banget. Emang level champion emang beda ya, dan emang Islam Makhachev gitu bagus. Jadi gue rasa sih itu Corey Sandhagen bagus banget, dan Umar Nurmagomedov juga strikingnya sangat ini banget, outstrike orang kayak si Corey Sandhagen yang basically striker. Jadi gue ngelihat si fight ini, satunya takedown defense-nya bagus Corey Sandhagen, satunya strikingnya bagus banget. Jadi dan gue sangat menunggu untuk fight pemenang dari Merab sama Sugar Sean O'Malley. Gue nggak tahu ini bakal fightnya terjadi di mana, misalnya gitu Sean O'Malley lawan Umar, atau Merab lawan Umar, apa di Abu Dhabi lagi, tapi mungkin susah karena kalau di Abu Dhabi kan bedanya cuma 1 bulan ya. Atau mungkin bisa di awal tahun, di Februarian mungkin, bisa juga di Las Vegas. Jadi gue sangat menunggu fight itu, dan apakah ini bisa memungkinkan era The Three King Muslim terjadi, karena dulu ada Three King dari Afrika, Francis, jadi pertamanya tuh Kamaru Usman, Israel Adesanya, baru Francis Ngannou, orangnya bergantian. Kamaru Usman tuh 2017 apa 18 ya, terus Israel Adesanya 2019 kalau nggak salah, baru Francis Ngannou 2021. Mereka mendominasi di UFC dan dibilangnya Three Kings dari Afrika. Sekarang ada Islam Makhachev 2022 jadi lightweight champion, ada Belal Muhammad 2023 welterweight champion, dan Umar Nurmagomedov kalau bisa jadi champion, kita bakal melihat dominasi Muslim di UFC, Three Kings dari Muslim, karena di divisi lain mungkin kalah Four Kings ya, tapi bisa jadi ada 4 Four Kings ini. Tapi yang jelas kebangkitan Muslim di UFC, karena kan Kamaru Usman Muslim gitu di UFC, cuman nggak tahu ya, hidupnya Kamaru Usman nggak kelihatan kayak Muslim banget. Kalau Khabib Nurmagomedov kan Muslim Amerika, kalau Khabib mah kan kayak taat, tapi Belal Muhammad juga taat gitu, emang keturunan dari Palestina, Khabib dari Rusia. Jadi gitulah. eh Minggu depan ada Marcin Tybura lawan Spivak kalau nggak salah, fight
night biasa di Apex, balik lagi ke Apex. Dan 2 minggu lagi ada UFC di Australia, Israel Adesanya lawan DDP, fight yang gue tunggu dan kita semua tunggu di pas di satu hari kemerdekaan Indonesia di tanggal 18 Agustus gitu. Jadi gue sampai ketemu di bincang MMA berikutnya.